Karena semuanya sepertinya sudah masuk pada Zoom, Ibu akan buka pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Sekarang Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Mungkin bisa kalian kasih reaction ke emoji ke Ibu, supaya Ibu tahu perasaan kalian hari ini. Minta reactionnya dong. Oke, Mbak Valena. Love ya Mbak Valena. Salamnya. Oke, Marcel jempol. Berarti hari ini semuanya pada semangat ya. Keren. Udah pada sarapan belum? Boleh kok belum, Mbak. Pagi-pagi loh. Nggak apa-apa. Ditahan dulu ya, Mbak. Kita belajar dulu hari ini. Tapi mungkin kalau memang lapar banget bisa sambil nyemil-nyemil. Tapi Ibu harap tetap fokus ya. Karena ini nanti Ibu bisa aja tanya di sela-sela pembelajaran. Atau karena ini nanti ada tugas proyek. Jadi semuanya Ibu harap berpartisipasi aktif. Oh ya, sebelumnya ini pokoknya harus on cam semua ya, karena walaupun kita pembelajaran daring, Ibu mau kita semua tetap belajar seperti luring. Ibu mau semuanya tetap aktif. Jadi itu mohon Mas Duden, kemudian Mbak Deva itu juga, Mbak Cynthia, ayo tetap on cam. Nah, itu kan Ibu bisa tahu wajahnya ya, Ibu bisa melihat mengondisikan kalian semua. Bagus, terima kasih sebelumnya. Baik, sebelum masuk ke kegiatan hari ini, Ibu ingin mengecek ingatan kalian dulu bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang otomatisasi perkantoran. Ibu coba mau tanya satu-satu deh. Coba dari Mbak Marsha. Masih ingat nggak Mbak Marsha, apa saja kegiatan utama yang bisa diotomatisasi kantor? Sebutkan satu saja. Halo Mbak Marsha. Betul, penyimpanan dokumen. Mas Haki, kegiatan kantor utama itu biasanya apa aja? Ke- Boleh. Kegiatan utama yang dilakukan di kantor itu biasanya apa aja, Mas Zaki? Kemarin kita sudah belajar kan? Betul. Terakhir deh, terakhir satu lagi. Coba Mbak Naura, satu lagi terakhir. Betul sekali, tepat ya. Itu semua merupakan kegiatan-kegiatan perkantoran yang biasanya bisa diotomatisasi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya juga, berdasarkan dari pengalaman kalian, anak-anakku semuanya di sini, kan pasti sering menggunakan laptop atau smartphone untuk mengerjakan tugas. Jika digunakan di kantor, apakah pekerjaan tersebut akan lebih cepat dan efisien? Jelaskan mengapa. Salah satu aja. Nanti dapat poin dari Bu. Coba Mas Duden. Halo Mas Duden. Kemana ini? Dari pengalamannya Mas Duden, kan biasanya sering menggunakan laptop atau smartphone untuk mengerjakan tugas. Kalau misal digunakan di kantor, apakah pekerjaan tersebut itu bisa lebih cepat dan efisien? Kalau bisa, iya kenapa? Bagus. Betul, betul sekali Mas Dudan. Itu berarti apa yang dikatakan Mas Dudan tadi benar ya. Makasih ya Mas Dudan. Mas Dudan biasanya menggunakan smartphone atau laptop selain untuk mengerjakan tugas untuk apa aja Mas? Oke, terima kasih ya Mas Dudan.
Bagus, berarti Mas Duda telah memanfaatkan teknologi secara baik. Dan juga itu tadi merupakan manfaat utama dari otomatisasi perkantoran ya teman-teman. Nah, Ibu sendiri juga punya pengalaman nih yang berkaitan dengan otomatisasi kantor. Waktu Ibu observasi di kantor kecamatan, Ibu itu melihat pegawai kesulitan mencari dokumen karena semua arsipnya itu masih disimpan di tumpukan map fisik yang di kabinet itu loh anak-anak. Nah, prosesnya itu kan harusnya bisa lebih cepat, tapi malah makan waktu yang lama, jadi nggak efisien. Dari situ tuh ibu sadar bahwa ternyata otomatisasi kantor zaman sekarang itu memang diperlukan. Nah, materi otomatisasi perkantoran ini itu juga berkaitan dengan lintas disiplin ilmu pengelolaan dokumen digital dan penggunaan aplikasi perkantoran modern. Kenapa? Karena otomatisasi perkantoran itu tidak jauh-jauh ya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran. Mungkin seperti yang kita sudah pelajari kemarin teman-teman. Ada Word, ada Zoom, seperti yang sedang kita lakukan di sini, Zoom, Meet, itu sebenarnya juga dilakukan untuk meeting di kantor. Nah, pengolahan dokumen digital juga seperti kita mengetik di Word dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di mana kalian nanti akan menganalisis terlebih dahulu kegiatan pekerjaan kantor manual dan otomatisasi. Kemudian yang kedua, kalian menentukan aplikasi yang tepat untuk kantor. Kemudian yang ketiga, kalian membuat. Jadi kalian merancang infografis solusi otomatisasi secara berkelompok. Jadi ini nanti basisnya adalah pembelajaran kolaboratif ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ingin mengecek pemahaman awal kalian dulu. Kalian sekarang langsung ke Google Chrome, ketik Kahoot IT ya. Setelah itu, Ibu akan berikan kodenya. Kalian bisa untuk memasukkan kode yang ada di layar. Sebentar ya anak-anak. Sudah pada masuk ke Kahoot IT-nya ya, tapi bagus. Bentar ya. Apakah kodenya sudah terlihat? Jika sudah, langsung ya, anak-anakku. Marimar, ini pasti Mbak Marsha ya. Becky, siapa yang Becky? Haki ya, mesti ya. Bagus, Becky. Ibu langsung mulai ya. Pertanyaan pertama, seharusnya anak-anak masih ingat karena ini materinya masih bersangkutan sama yang kemarin. Oke, wah ada yang salah. Ki, tidak apa-apa. Pak Budi menggunakan email dan video call di kantor. Dia menganggap tidak ada dampak negatif dari teknologi. Oke, pada cepet-cepet ya. Bagus, bagus. Oke, ini yang pertama ada Gi dengan skor 1649. Bagus sekali ya, terima kasih. Berarti memperhatikan ya kemarin saat materi. Dan untuk teman-teman semua yang tadi masih salah, nggak apa-apa, karena ini merupakan pemahaman awal. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng ya hari ini. Nah, setelah pretest, di sini kita masuk pada kegiatan inti. Jadi di sini Ibu akan mereview saja ya. Jadi Ibu tidak akan mengulang materinya, Ibu hanya mereview materinya secara singkat. Ibu harap kalian sudah membaca sebelumnya, karena kan PPT-nya sudah dibagikan. Jadi ini hanya sebagai pengingat saja ya, sebelum kalian mengerjakan proyek hari ini. Nah, kemudian ini kemarin kita belajar tentang kegiatan perkantoran yang diotomatisasi. Ada pengolahan dokumen, tadi betul, kata siapa ya tadi, Mbak Marsha. Kegiatan membuat dan menyimpan dokumen, jika dilakukan manual, dokumen ini kan pasti beresiko hilang, seperti yang Ibu bilang tadi. Ibu kan bilang di kecamatan tadi itu
tidak efisien dalam menemukan dokumennya. Ada komunikasi kantor, proses penyampaian informasi antar pegawai. Sekarang mungkin zaman dulu itu masih secara langsung, tapi sekarang kita bisa lewat Zoom seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian juga ada pengolahan data, di mana itu meminimalisir kesalahan-kesalahan data. Jadi kan zaman sekarang udah ada Excel, jadi itu bisa membantu kita dalam mengolah data lebih efektif dan efisien. Kemudian ada penyimpanan informasi terakhir. Setelah itu kemarin juga kita belajar dampak otomatisasi. Masih ingat kan dampak ada dua dampak positif dan negatif. Dampak positifnya munculnya peluang kerja baru di bidang digital. Dua, pengolahan data menjadi lebih cepat dan mudah. Tiga, kesalahan kerja dapat berkurang. Yang pertama itu mungkin munculnya peluang kerja baru di bidang digital seperti yang kita bilang saat itu bahwa zaman sekarang itu sudah banyak sekali pekerja-pekerja IT terbaru. Jadi pekerjaan IT itu sekarang sangat dibutuhkan ya. Terus kemudian coba deh Ibu pengen salah satu membaca dampak negatifnya. Mungkin bisa Mbak Chelsea dibacakan dampak negatifnya. Bagus sekali. Jadi dampak negatif itu bahwa dampak otomatisasi itu tidak selalu positif ya, pasti ada negatifnya. Kemarin juga aplikasi-aplikasi otomatisasi perkantoran kita sudah pelajari, ada Microsoft Office, konferensi video, dan juga email. Sekarang kita masuk pada ayo diskusi. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada materi yang belum jelas? Tidak ada ya? Halo? Tidak ada yang ditanyakan? Baik. Nah, nanti materi ini akan dijadikan kalian sebagai dasar ya. Berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian akan berperan sebagai tim konsultan muda. Jadi kan seolah jadi tim konsultan teknologi muda yang bertugas merancang infografis digital berisi rekomendasi solusi otomatisasi perkantoran. Seru kan? Nah, Ibu jelaskan dulu ya proyeknya. Jadi, infografis ini harus memuat kondisi kantor sebelum otomatisasi, rekomendasi aplikasi, fitur, dan alasannya, kemudian juga kondisi setelah otomatisasi. Di sini kalian bisa menggunakan Canva, dan nanti Ibu sudah kirimkan LKPD dan juga pengumpulan link di Drive. Kemudian di sini pembagian kelompoknya, ada kelompok satu dengan tema pengolahan dokumen dan penyimpanan informasi, berisi Cynthia, Duden, Naska, Deva, Chelsea, dan juga kelompok 2 pengolahan data dan komunikasi kantor, Naura, Hati, Rafa, Rofi. Nah, Ibu juga sudah kirimkan link Google Meet untuk kalian diskusi. Jadi kalian masing-masing kelompok masuk ke link Google Meet tersebut sesuai dengan kelompoknya. Bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Ibu berikan waktu 3 menit ya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke.
2 silakan untuk presentasi. Secara singkat saja ya. Mas Giden, Chelsea, baik, mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan? Monggo silakan. Keterbatasan waktu bisa langsung ya ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, baik, bagus sekali dari infografis yang dibuat oleh kelompok 1. Mungkin karena kita meningkat waktu bisa langsung ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya telah kelompok 2 sehingga mungkin plannya otomatis membantu olahan Oke, di sini kalian, menurut kalian, apakah dengan Google Meet saja itu bisa langsung berfungsi? Maksudnya apakah tidak usah komunikasi secara langsung itu tidak diperlukan? Apakah langsung untuk ketika kita masuk ke kita bisa melakukan itu gimana. Oke, bagus, tanggapan. Berarti dari kelompok 2 ada tanggapan? Dari kelompok 1 tidak ada? Tidak ada, nggih? Baik, kedua kelompok tadi itu sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik ya. Ibu ingin memberikan sedikit penguatan bahwa dari otomatisasi perkantoran itu bukan hanya tentang memilih aplikasi yang tepat, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukungnya. Nah, mungkin dari sebelumnya terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Bagus sekali infografisnya dan juga penjelasannya. Terima kasih juga tadi sudah memberikan analisisnya juga. Kemudian untuk menyingkat waktu, di sini Bu masuk pada tes. Di sini kalian coba jawab di kolom komentar soal yang ada di layar PPT Ibu ini. Satu saja soalnya, dan kalian jawab di kolom komentar ya. Ayo, Ibu tunggu. Ayo, satu saja. Waktunya diperhatikan ya anak-anak. Langsung tulis jawabannya di kolom komentar.
PT Berkah memiliki masalah koordinasi antar departemen data dari Departemen Operasional selalu terlambat kirim ke Departemen Keuangan, sehingga laporan keuangan sering tertunda. Selain itu, rapat mingguan sering batal karena pimpinan dinas keluar kota. Perusahaan hanya memiliki anggaran untuk satu solusi, yaitu Microsoft Excel atau Google Meet. Solusi mana yang harus diprioritaskan PT Berkah? A. Google Meet karena rapat online lebih mudah dilakukan. B. Microsoft Excel karena keterlambatan data antar domain adalah akar utama masalah yang menyebabkan laporan keuangan terhambat. C. Keduanya diterapkan. D. Tidak perlu aplikasi. Mana? Ayo. Tulis di betul, Marsha. Ayo, siapa lagi? Kok baru Marsha ya? Anak-anak nggak mau diisi nilainya, Kak? Ya, bagus. Terima kasih ya. Jawabannya sudah benar. Nah, sekarang lanjut kita masuk dalam kegiatan penutup menyimpulkan. Jadi di sini tadi kan kita sudah belajar bahwa kita hari ini bersama-sama merancang infografis digital solusi otomatisasi perkantoran secara kolaboratif sebagai rekomendasi yang nyata buat kantor yang masih menggunakan sistem manual. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi tadi, Ibu melihat bahwa kalian sudah mampu menentukan aplikasi otomatisasi yang tepat dan memahami perubahan yang terjadi setelah otomatisasi tersebut diterapkan. Itu artinya tujuan pembelajaran hari ini kita sudah tercapai. Dan Ibu ingin kalian ingat bahwa kemampuan bekerja sama dan juga berpikir kritis itu yang kalian lakukan hari ini menjadi bekal yang sangat berharga mungkin untuk di dunia kerja nanti. Nah, di sini Ibu ingin bilang bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena ketika kita ikhlas dan lapang dalam menjalankan menuntut ilmu tersebut, insya Allah ilmu yang didapat akan berkah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang budaya kerja di era digital. Silahkan kalian pelajari materinya terlebih dahulu. Kemudian juga, oh ya, sebelum itu juga evaluasinya dari hasil tadi juga sudah bagus. Baik, itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Oh iya, tapi sebelum itu Ibu ingin kalian merefleksikan apa yang paling menantang dari pembelajaran hari ini. Mungkin bisa Mbak Valena? Oke, bagus. Terima kasih Mbak Valena. Dan terima kasih untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.